Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu. Kembali lagi dalam pembelajaran mata pelajaran matematika, masih pada bab 6 tentang data dan diagram, bagian 3 untuk tingkat SMP dan MTSN, bersama saya, Tutor Yulianti Atina Handini Eskom. Selamat belajar. Diagram dalam statistika. Apa itu diagram? Diagram adalah cara menyajikan data dalam bentuk gambar atau visual agar lebih mudah dipahami dan dibaca. Dan apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penafsiran data. Jadi, yang dimaksud dengan diagram dalam statistika adalah cara menyajikan data dalam bentuk visual atau gambar agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan dibandingkan. Yang artinya, data yang awalnya berupa angka atau tabel bisa diubah menjadi bentuk yang lebih menarik dan jelas. Jenis-jenis diagram. Ada beberapa jenis diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dalam membuat diagram, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul diagram. Yang kedua, sumbu, khusus untuk diagram batang dan garis. Yang ketiga, skala. Yang keempat, isi atau data. Dan yang kelima, kesimpulan. Judul diagram merupakan tema atau gagasan pokok atau ide dasar yang mendasari penjelasan isi data pada diagram. Sumbu, khusus untuk diagram batang dan garis. Untuk sumbu horizontal, bisa disebut dengan sumbu X, berisi kategori seperti nama hari, nama orang atau nama benda, dan jenis. Dan sumbu vertikal atau disebut sumbu Y, berisi jumlah atau nilai ataupun data yang mengandung sifat numerik. Yang ketiga adalah skala. Skala menunjukkan jarak nilai pada diagram. Misalnya, angka 1, 2, dan 3 atau 10, 20, 30, dan seterusnya. Harus konsisten agar data tidak salah dibaca. Skala biasanya diletakkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Data atau isi diagram merupakan bagian utama diagram, bisa berupa diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang berikutnya adalah keterangan. Keterangan merupakan penjelasan dari teks, angka, atau simbol, seperti legenda atau label, yang berfungsi untuk mempermudah pembaca memahami isi dan data pada sebuah diagram. Yang dimaksud dengan legenda pada diagram adalah daftar penjelasan untuk simbol, warna, garis, atau pola yang digunakan dalam gambar tersebut. Penggunaan diagram yang tepat bergantung pada jenis data dan tujuan komunikasi kalian. Pemilihan visualisasi yang akurat akan membuat informasi lebih mudah dipahami dan membantu audiens menangkap poin utama dengan cepat. Namun, tanpa keterampilan membaca diagram, pembaca bisa salah mengartikan diagram itu atau tidak terlalu mengerti dengan apa yang ditampilkan oleh diagram tersebut. Berikut ini akan mempelajari bagaimana menggunakan diagram, membaca dengan akurat, dan memahami informasi apa yang bisa diperoleh dan informasi yang tidak bisa diperoleh dari diagram yang disajikan. Membaca dan menginterpretasikan diagram. Mari kita lihat diagram berikut ini. Dari judulnya, kita mendapatkan informasi bahwa diagram ini bercerita mengenai pemakaian kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh atau yang sering disingkat menjadi PJJ untuk periode Juli sampai dengan Desember 2021.
Keterangan pada sumbu horizontal menyebutkan urutan bulan. Angka 7 artinya bulan ke-7 atau bulan Juli. Sedangkan angka 8 menunjukkan bulan ke-8 atau bulan Agustus dan seterusnya. Keterangan pada sumbu vertikal menunjukkan jumlah kuota internet yang terpakai. Kalian bisa memperhatikan bahwa jarak antara skala selalu konsisten, dimulai dari angka 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Selalu berjarak konsisten dan dimulai dari angka 0. Pernahkah kalian melihat diagram rangkap atau double bar graph? Perhatikan diagram berikut ini. Ini merupakan diagram rangkap. Diagram ini merupakan data dari hasil perolehan medali emas Olimpiade musim panas yang menunjukkan emas yang diperoleh oleh negara Amerika, negara Cina, negara Jepang, negara Inggris, dan negara Rusia. Data diambil dari Olimpiade Brazil pada tahun 2016 dan dari Olimpiade Jepang pada tahun 2020. Dari gambar diagram, ada batang merah dan ada batang biru. Untuk batang yang berwarna merah, menunjukkan banyaknya medali emas yang diperoleh negara-negara tersebut pada Olimpiade 2016. Sedangkan batang yang berwarna biru menunjukkan medali emas yang diperoleh pada Olimpiade 2020. Dari diagram ini, dapat kita baca yang pertama, medali emas yang diperoleh oleh Inggris pada Olimpiade 2016 sebanyak 27 dan medali yang didapat di Olimpiade 2020 sebanyak 22. Yang kedua, negara yang paling banyak mendapatkan medali emas pada Olimpiade 2016 adalah negara Amerika. Yang ketiga, negara yang paling banyak mendapatkan medali emas pada Olimpiade 2020 adalah negara Amerika. Yang keempat, negara yang mengalami peningkatan jumlah medali dari Olimpiade 2016 ke 2020 adalah negara Cina, negara Jepang, dan negara Rusia. Yang kelima, negara yang mengalami penurunan jumlah medali dari Olimpiade 2016 ke Olimpiade 2020 adalah Amerika dan Inggris. Yang keenam, negara yang menjadi runner-up pada Olimpiade 2016 adalah negara Inggris. Yang ketujuh, negara yang menjadi runner-up pada Olimpiade 2020 adalah negara Cina. Setelah memahami dari penjelasan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa diagram adalah cara yang sangat membantu untuk menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Dengan membaca diagram, kita bisa mengetahui informasi seperti jumlah, perbandingan, dan perubahan data. Sedangkan dengan menginterpretasikan diagram, kita bisa menjelaskan makna dari data tersebut dan menarik kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu membaca diagram dengan teliti, mulai dari judul, sumbu, hingga isi datanya. Jangan terburu-buru dalam menyimpulkan, agar informasi yang kita dapatkan benar dan tidak keliru. Dengan memahami cara membaca dan menginterpretasikan diagram, kita bisa lebih mudah menganalisis data dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Soal latihan. Perhatikan gambar diagram batang berikut. Ini merupakan data jumlah pengunjung taman wisata selama tahun 2018 sampai 2019. Dan jawablah pertanyaan berikut. Ditulis di selembar kertas dan dikumpulkan, dikirim seperti biasanya.
Sampai di sini dulu materi minggu ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.